anak-anak masih ada sukacita dan semangat untuk belajar siang hari ini? Ya, saya berharap kalian masih ada semangat, masih ada sukacita, supaya pelajaran kita siang hari ini berjalan dengan baik dan kalian mengerti apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Oke anak-anak, siang hari ini kita akan masuk dalam materi pelajaran agama. Kita masih ada pada bab 3. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bertobat, khususnya poin A dan B. Dan minggu ini kita akan belajar tentang bertobat, khususnya poin C dan poin D. Sekarang kalian boleh buka buku dan lihat di halaman 17 sampai halaman 21. Nah anak-anak, berbicara tentang bertobat itu adalah satu hal yang wajib dilakukan oleh seseorang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau mau supaya surga menjadi miliknya, surga menjadi bagiannya, langkah yang pertama yang dimulai adalah dengan cara bertobat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu bertobat. Kita juga belajar tentang pentingnya pertobatan, karena pertobatan itu adalah jalan untuk kita bisa memulai kehidupan yang baru. Nah minggu ini kita akan masuk di poin C dan D. Di poin C itu kita belajar tentang konsekuensi dari bertobat. Konsekuensi dari bertobat. Anak-anak, berbicara tentang bertobat, ketika seseorang mengambil keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia harus siap untuk membayar harga. Ia harus siap untuk memberikan yang terbaik atas keputusan yang sudah diambilnya itu. Nah, artinya bahwa orang yang berkomitmen untuk bertobat, ia juga harus berkomitmen untuk tidak lagi kembali ke belakang. Artinya apa? Meninggalkan semua kebiasaan buruk, semua hidup lama, dan terus maju ke depan untuk menikmati hidup baru yang telah dimilikinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah berbicara tentang bayar harga. Tidak lagi berpikiran kotor, tidak lagi berbicara kotor, tidak lagi menyontek, tidak lagi berbohong, mencuri. Semuanya itu ditinggalkan dan terus maju untuk memulai hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Ia harus siap membayar harga dan tentu tidaklah mudah. Membayar harga tidak mudah, meninggalkan hidup lama tidak mudah. Karena pasti ada saja godaan dan gangguan dari iblis untuk membuat kita terus kembali atau jatuh. Karena itu betapa pentingnya kita harus meminta pimpinan Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan supaya Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Anak-anak, kita belajar dari Rasul Paulus. Kalian bisa membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Sebelum ia bertobat, ia adalah pribadi yang kejam. Ia membunuh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup di jalan Tuhan. Tetapi ketika ia percaya kepada Tuhan, apa kata dia? Dia menganggap semuanya rugi. Dia menganggap masa lalu itu adalah sesuatu kerugian yang besar. Dan ia menganggap semua itu sampah setelah ia percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, ia menganggap semuanya itu sampah. Nah anak-anak, lalu poin yang berikutnya adalah kita melihat ciri-ciri orang yang sudah bertobat itu seperti apa. Kita akan belajar secara singkat tentang beberapa tokoh dalam Alkitab. Yang pertama adalah Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb adalah termasuk dalam 12 orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan ketika mereka kembali, 10 orang takut kalau mereka ke sana akan mati. Tapi mereka katakan, 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, katakan kepada Musa, kami percaya kita pasti akan menang karena ada Tuhan. Artinya apa? Mereka percaya kepada Tuhan. Ciri orang yang sudah bertobat, yang pertama itu adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
tidak meragukan Tuhan. Lalu yang kedua adalah Samuel. Samuel bertolak belakang dengan kehidupan anak-anak Imam Eli. Samuel adalah seorang anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan akhirnya hidupnya dipakai oleh Tuhan. Ia adalah pribadi yang mengurapi Raja Daud. Sementara anak-anak Imam Eli hidup dalam kejahatan, walaupun mereka melayani Tuhan, tapi hidup dalam dosa, mencuri, menipu ayahnya dan sebagainya, berdosa terhadap Tuhan, dan akibatnya mereka mati. Tapi tokoh yang ketiga yang menjadi berkat, itulah Daniel. Daniel tidak mau berkompromi dengan dosa. Ketika ia ada di Babel, ia tidak mau berkompromi dengan dosa, dengan menajiskan dirinya dengan makanan raja, tidak mau menyembah patung raja, walaupun akibatnya fatal. Tapi Daniel tetap berkomitmen kepada Tuhan dengan tidak mau menajiskan dirinya. Artinya apa? Jaga hati, tidak mau berdosa. Lalu Timotius, yang terakhir kita belajar dengan Timotius, seorang anak muda yang dipercaya Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan. Kok bisa? Iya, karena Timotius adalah pribadi yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Kenapa bisa? Karena dari kecil Timotius dididik orang tuanya, ibunya, neneknya untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan akibatnya apa? Ia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Anak-anak, inilah penjelasan dari saya. Biarlah kalian boleh membaca ulang di bukunya ya. Anak-anak, tugas untuk kalian adalah silahkan lihat halaman 22. Kalian mengerjakan bagian penugasan dan juga bagian kesimpulan. Tolong dikerjakan dengan benar dan jangan lupa nanti mengumpulkan hasilnya. Selamat mengerjakan tugasnya, dan sebelum mengakhiri pelajaran, kita mau berdoa. Silahkan kalian berdoa di rumah masing-masing. Oke, terima kasih. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.